Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ahad tanggal 17 Juli 2022 dalam rangkaian acara penutupan Kongres ke-16 Fatayat Nahdlatul Ulama, bangkit bersama, berdaya bersama. Allah Subhanahu wa taala, marilah acara ini kita buka dengan bersama-sama membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Fatayat Nahdlatul Ulama. Fatayat Nahdlatul Ulama, teladan pemudi utama. Kita simak dengan seksama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laporan Ketua Panitia kepada sahabat Efri Wahdiah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauziah, yang saya hormati Bapak Ketua Umum PBNU, sahabat Anggia Hermarini, Ketua Umum Demisioner, dan juga sahabat Margaret Aliatul Maimunah, Ketua Umum terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Fatayat NU, tidak hanya sekedar organisasi untuk kita menempa potensi kita. Tidak hanya sekedar organisasi di mana kita bisa beraktualisasi. Kita bisa belajar berbicara di depan forum. Kita bisa belajar mengelola sebuah program. Kita belajar bagaimana mendesain sebuah intervensi kepada masyarakat. Bagaimana kita menyusun advokasi sehingga masyarakat mampu merasakan kehadiran Fatayat NU. Akan dilanjutkan dengan penyerahan 34 bendera Pataka secara simbolis. Yang pertama adalah dari Papua. Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Lampung. Sulawesi Utara. Ketua Umum PBNU Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, kemudian juga Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ibu Dr. Hajah Ida Fauziah MSI, hadir juga pada pagi hari ini Gus Ipul, dan juga Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru. Kita berikan oplos tepuk tangan untuk kehadiran beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang kami taati, dan juga kami muliakan para alim ulama,
wabil khusus Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf beserta Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Saifullah Yusuf, Kiai Haji Amiruddin Nahrawi, sahabat Ida Fauziah MSI adalah Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Kecanggihan teknologi hari ini rasanya sudah seperti musuh atau saingan kita dalam melakukan pengasuhan di era yang butuh yang namanya konsentrasi dan juga peran Fatayat NU dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi. Tidak hanya itu, kita yang mengaku hari ini sebagai organisasi yang berbasis keagamaan juga perlu melakukan upaya-upaya sebagai wujud bahwa Fatayat NU itu adalah betul-betul sebagai sumber Islam terkait dengan perempuan dan anak, dan tentu banyak hal lagi lainnya yang mungkin nanti kita akan bersama-sama lakukan dengan kunci solid dan kebersamaan. Itu Fatayat NU ini tidak boleh lepas dari arahan dan juga binaan dari PBNU. Sambutan Gubernur Sumatera Selatan. Ketua Umum PBNU, Sekretaris Jenderal PBNU, sahabat saya Gusipul, Ibu Menteri Tenaga Kerja, bagi demisioner, beserta seluruh jajaran pengurus dan anggota dari Fatayat NU. Kemampuan ekonomi Indonesia bertahan selama pandemi COVID-19 yang mendapatkan pujian dari banyak negara. Tak lepas dari peran UMKM Indonesia dan tentu kebijakan daripada Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo. Sangat bersyukur karena memiliki banyak perempuan-perempuan tangguh yang tak hanya menjadi pahlawan ekonomi bagi keluarganya, bagi masyarakat sekitarnya, namun juga menjadi pahlawan ekonomi secara nasional. Ekonomi digital tidak bisa terhindarkan. Rata-rata ketika saya bicara dengan ibu-ibu di desa dan tentu ibu-ibu yang saya temuin, hampir 30-40% pemasukannya dari digital, penjualan online. Di tahun 2021, kami berhasil mencapai target 15%. Cukup? Tidak. Kedepannya kita akan dorong menjadi 25%. Dari lubuk hati yang paling mendalam, saya menghaturkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada para perempuan dan ibu-ibu Indonesia, termasuk kepada organisasi Fatayat NU. Organisasi Fatayat NU akan terus menguat dan memajukan perempuan di Indonesia dalam berkontribusi bagi perekonomian, serta membawa martabat yang lebih besar kepada kaum ibu-ibu yang ada di Indonesia dan tentu menyeluruh kepada masyarakat Indonesia. Tidak lupa juga, kami dari BUMN membuka pintu kerjasama dan kolaborasi bersama Fatayat NU guna melaksanakan program-program strategis untuk pemberdayaan perempuan di Fatayat NU, dan nanti kita akan dorong tentu untuk Indonesia. Selamat dan semoga sukses atas pelaksanaan Kongres ke-16 untuk Fatayat NU. Semoga dapat membawa kebaikan dan martabat guna mewujudkan Indonesia yang maju, makmur, dan mendunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratal Muhtaromin para kiai, wabil khusus Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Gus Kiai Haji, masih ada Gusnya, Gus Kiai Yahya Khalil Stakuf. Gus pakai kiai enggak? Oh enggak. Gus Sekjen PBNU Gus Saifullah Yusuf,
Ketua Tanfidiyah PBNU Sumatera Selatan, Kiai Haji Cak Amir. Yang saya hormati, saya banggakan Forkompinda Provinsi Sumatera Selatan. Yang saya hormati sahabat Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat NU periode 2015, ini ada diskon 2 tahun 2022. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua terpilih Pimpinan Pusat Fatayat NU sahabat Margaretul Aliyatul Maimunah. Kemarin di grup itu ada yang nanya, Margaret itu Islam apa tidak ya? Yang perlu Gus Yahya tahu bahwa Fatayat itu, pimpinan pusat Fatayat NU itu kontributor utama kader perempuan di DPR RI. Yang saya hormati, saya banggakan seluruh peserta Kongres Fatayat NU, baik pengurus pimpinan wilayah Fatayat NU, menyampaikan kepada saya akan istiqomah akan melakukan proses kaderisasi di Fatayat NU melalui Kongres Fatayat NU tanpa ada tambahan masa jabatan atau masa hikmat. Di saat yang lain masih ingin nambah, maka Fatayat NU justru memilih untuk tetap menyelenggarakan kongres pada waktunya. Menyampaikan apresiasi dan bangga saya kepada Fatayat NU yang istiqomah melakukan proses kaderisasi yang tidak henti. Saya Gus ketika Kongres tahun 2015, saya masih punya kesempatan untuk menjadi ketua umum lagi. Tapi secara sadar saya memilih untuk berhenti cukup 1 periode saja. Hal yang sama ternyata dilakukan oleh sahabat Anggia R. Marini, meskipun memungkinkan untuk mendapatkan 2 kesempatan berhikmat di Fatayat NU, tapi sahabat Anggi lebih memilih untuk melakukan kongres dan tidak ingin terpilih lagi di kongres saat ini. Kita ini yang bisa kita harapkan proses kaderisasi untuk kepentingan organisasi maupun kepentingan yang lebih besar, kepentingan bangsa dan negara ini, kayaknya baru Fatayat NU yang bisa kita andalkan. Tidak berkelebihan Pak Ketua Umum, karena apa? Organisasi Fatayat ini juga menjadi tumpuan bagi organisasi perempuan di Indonesia. Tadi saya katakan Fatayat NU itu berkontribusi untuk menyiapkan kader bangsa melalui proses kaderisasi di organisasi. Saya yang tidak membayangkan kalau proses kaderisasi itu stagnan, maka stagnan pula rekrutmen kader-kader bangsa itu akan terjadi. Saya besar dari organisasi IPPNU. Saya besar dari organisasi PMII, saya juga besar dari organisasi Fatayat NU. Maka teruslah organisasi-organisasi perempuan NU ini menjadi kontributor bagi proses kaderisasi, tidak hanya untuk kepentingan Nahdlatul Ulama, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Semoga Fatayat NU semakin jaya, bangkit dan berdaya bersama. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, sekaligus mohon berkenan untuk menutup Kongres ke-16 Fatayat Nahdlatul Ulama. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang saya hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama Ibu Ida Fauziah dan pengganti-penggantinya, sahabat Anggia R. Marini, sahabat Margaret Aliyatul Maimunah. Selamat
mabruk, alf mabruk. Mudah-mudahan hasil kongres ini sungguh-sungguh menjadi hasil yang manfaat dan barokah. Satu lagi yang saya agak ragu-ragu menyebut karena kadang-kadang kiai, kadang-kadang enggak. Saudara Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Haji Saifullah Yusuf, hadirin dari Forkompinda, kader-kader Fatayat Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia, para peserta kongres yang saya cintai, tentu saya ikut berbangga dengan apa yang sudah terjadi di dalam kongres Fatayat kali ini, karena ini menunjukkan kekompakan yang sempurna, dan saya tahu ini adalah buah dari sukses konsolidasi di bawah kepemimpinan Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama sebelum ini, yaitu sahabat Anggia Ermarini. Terima kasih atas khidmahnya. Semoga sesudah ini bukan akhir dari khidmah beliau, sebagaimana apa yang dijalani oleh pendahulunya, yaitu sahabat Ida Fauzia. Semoga sahabat Anggia Ermarini juga akan terus melaju ke depan. Bapak Ibu, sahabat-sahabat kader Fatayat yang saya hormati, saya lebih senang lagi setelah mendengar pidato dari Ketua Umum terpilih, sahabat Margaret Aliatul Maimunah tadi, yang menegaskan pentingnya kaderisasi. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama telah membangun satu skema keorganisasian yang komprehensif dan integral, mulai dari keseluruhan struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama sampai dengan badan-badan otonomnya. Ada dua hal yang menjadi inti dari bersambungnya manajemen pengelolaan organisasi dan gerakan di lingkungan Nahdlatul Ulama antara kepengurusan NU dengan Banem-Banem ini. Yang pertama, sebagaimana ditegaskan oleh Ketua Umum terpilih tadi, integrasi dalam hal kader. PBNU telah menyusun satu model kaderisasi atau pelatihan kader reguler yang ini nanti akan mengintegrasikan macam-macam sistem pelatihan kader reguler yang ada di badan-badan otonom ke dalam satu kesatuan bersama dengan sistem pelatihan kader di tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama. Maka misalnya nanti lulusan dari pelatihan kader tingkat tertinggi di lingkungan Fatayat Nahdlatul Ulama akan setara dengan lulusan pelatihan kader tingkat menengah di dalam struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama. Sehingga untuk bisa masuk ke dalam struktur kepengurusan NU
tidak lagi harus mengikuti pelatihan dari tingkat dasar, tapi sudah bisa langsung ikut akademi kader tertinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama nantinya. Nah, apakah ini juga berpengaruh terhadap peluang untuk duduk di dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama? Saya sudah memberikan contoh dan membuat bukti bahwa kehadiran perempuan di dalam struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama tidak masalah. Dan sekarang ini kita melihat bahwa semakin banyak orang, termasuk kalangan kiai-kiai kita, menyadari bahwa tidak mungkin kita menjalankan agenda-agenda yang menjadi mandat, menjadi tanggung jawab Nahdlatul Ulama tanpa mengikut sertakan kepemimpinan perempuan. Jadi, hierarki pelatihan kader ini akan menjadi nantinya akan menjadi tulang punggung dari sistem meritokrasi di dalam struktur organisasi Nahdlatul Ulama. Karena itu saya sangat berharap kepengurusan atau jajaran pimpinan pusat Fatayat Nahdlatul Ulama ke depan ini sungguh-sungguh memperhatikan konsolidasi dalam hal pelatihan kader yang terstruktur ini. Sehingga ketika diintegrasikan ke dalam sistem pelatihan kader NU secara keseluruhan, ini akan langsung bisa matching. Tidak ada selisih, tidak ada geseh antara satu dengan yang lain. Yang kedua, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, hubungan yang terkait dengan eksekusi agenda-agenda yang ditetapkan di dalam Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu, sahabat Nahdlatul Ulama yang saya cintai, struktur kepengurusan PBNU itu posisinya adalah sebagai struktur policy making, struktur pembuat kebijakan. Apa agenda-agenda yang ditetapkan? Bagaimana strategi yang harus dijalankan? Ini diputuskan, dibuat keputusannya oleh struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama. Mulai dari pengurus harian sampai lembaga-lembaga, mulai dari pengurus besar sampai ke ranting, ini semuanya adalah struktur pembuat keputusan atau kebijakan. Nah, di dalam pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan itu sendiri yang berupa agenda-agenda dan strategi-strategi, pelaksana lapangannya, kalau istilahnya Menteri Tenaga Kerja itu manpower-nya atau labor force-nya yang jalan di lapangan, ini adalah kader-kader dari badan-badan otonom Nahdlatul Ulama, termasuk Fatayat Nahdlatul Ulama. Kita tahu kita punya badan-badan otonom, ada yang berbasis usia, ada yang berbasis profesi atau fungsi. Ini semua ini akan menjadi tenaga-tenaga lapangan di dalam eksekusi agenda-agenda dan strategi yang ditetapkan oleh Nahdlatul Ulama. Nah, dalam hal inilah posisi Fatayat Nahdlatul Ulama ini menjadi sangat penting, bahkan saya harus katakan mungkin paling penting di antara badan-badan otonom lainnya. Kenapa? Karena
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini dalam transformasi masyarakat secara nyata untuk menyambut ulang tahun Nahdlatul Ulama yang ke-100, memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama telah menetapkan tema mendikdayakan Nahdlatul Ulama menjemput abad kedua dengan kebangkitan baru. Kita tidak puas hanya dengan pemberdayaan. Kita tidak cukup menjadi berdaya. Kita harus dikdaya. Karena tantangan-tantangan yang kita hadapi luar biasa besar. Pada akhirnya berbagai macam wujudnya, antara lain ada transformasi ekonomi yang di sebagian telah disampaikan juga oleh Menteri BUMN, sahabat Banser Erick Thohir, yang panitia menyambut 100 tahun Nahdlatul Ulama. Tapi kita masih punya banyak lagi yang sudah diagendakan oleh PBNU dan insya Allah akan bisa segera dioperasionalisasikan. Kita punya agenda untuk membangun industri pangan. Kita punya agenda untuk membentuk badan-badan usaha milik NU. Kita punya agenda untuk melakukan pemberdayaan petani-petani sawit dan lain sebagainya. Ini Sumatera Selatan jatahnya agak banyak ini soal sawit ini. Tapi kita juga punya agenda-agenda transformasi yang lebih mendasar, yaitu transformasi budaya. Kita tahu bahwa kita semua menghadapi perubahan peradaban yang fundamental. Dan untuk bisa menyambut, menanggapi perubahan itu dengan baik, kita membutuhkan transformasi yang mendasar di lingkungan masyarakat kita, yaitu transformasi budaya dan transformasi mental. Nah, dalam hal inilah Fatayat Nahdlatul Ulama akan menjadi aktor paling penting. Kenapa? Karena budaya ini menyangkut pendidikan yang paling awal. Sebagaimana dikatakan oleh Raden Ajeng Kartini, ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Maka kalau kita ingin menciptakan transformasi budaya, transformasi nilai-nilai dan transformasi mental di tengah masyarakat, tidak bisa tidak kita harus mengandalkan ibu-ibu. Karena ibu-ibu inilah elemen sosial yang paling fondasional, yang paling mendasar di tengah masyarakat. Khususnya ibu-ibu muda ini, Mahmud ini, mamanya masih kecil-kecil, masih dalam usia yang harus dididik secara mental oleh ibu-ibunya. Nah, ini beda dengan mamah tua. Kalau mamah tua, ya ini memang diharapkan suwuknya lah, ya, suwuknya. Anaknya sudah gede-gede semua soalnya. Jadi diharapkan suwuknya. Jadi kalau soal suwuk, ya yang penting suwuknya manjur, itu yang penting ya. Jadi wiridan yang banyak itu supaya suwuknya manjur. Maka ya Bu Ida ya jangan galak-galak soal ini, karena walaupun bagaimanapun juga, nah memang ini menjadi masalah untuk kita semua secara umum. Karena apa?
Karena kita ini semakin ke belakang semakin terlambat tua. Semakin terlambat tua. Dulunya organisasi perempuan di lingkungan Nahdlatul Ulama itu hanya muslimat pada mulanya. Tapi perlu sahabat-sahabat tahu ya, tokoh yang pertama kali mencetuskan gerakan perempuan di lingkungan Nahdlatul Ulama itu namanya Nyai Raden Juwaisih dari Sukabumi, yang oleh para kiai diberi izin untuk maju ke podium berpidato di hadapan kiai-kiai peserta muktamar di Menes pada waktu itu tahun 1938 untuk memperoleh pendidikan bagi perempuan. Ini alhamdulillah ada Nyai Juwaisih sehingga Bu Ida Fauziah bisa jadi menteri sekarang. Bayangkan kalau dulu itu NU itu kayak Taliban, waliyat. Saya merasa optimis karena di dalam permulaan periode kepemimpinan 2022-2027 ini, alhamdulillah telah diawali dengan permulaan yang sangat baik, dengan kongres yang berjalan dengan mulus dan menunjukkan konsolidasi dan kekompakan yang kuat. Kita berharap bahwa kekompakan ini bisa terus dipelihara ke depan sehingga agenda-agenda Fatayat NU secara khusus maupun agenda-agenda Nahdlatul Ulama yang akan dibebankan kepada Fatayat NU, karena nanti ke depan ya kita memang mau bagi beban. Jadi sahabat Margaret, saya minta siap-siap, nanti akan kita bagi pekerjaan dari PBNU nanti. Ada banyak sekali yang harus dikerjakan dan saya bisa katakan sebagian sangat besar dari pekerjaan-pekerjaan itu tidak harus mengandalkan Fatayat Nahdlatul Ulama. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kesungguhan, keikhlasan, dan hasil yang sangat baik oleh sahabat-sahabat Fatayat semuanya. Kita sangat bangga dengan hasil Kongres Fatayat ini, dan saya kira tidak ada pihak yang berkeberatan dengan apa yang sudah menjadi hasil Kongres Fatayat kali ini. Apapun juga ya, karena ini ada pantun yang saya hafal sejak lama. Sor mejo noulane, jok gelo wis kono carane. Bawah meja ada ularnya, jangan kecewa, sudah begitu caranya. Baik, dengan penuh rasa syukur dan penuh harapan akan mauna Allah Subhanahu wa taala pada langkah kita ke depan. Dengan ini, dengan resmi saya nyatakan Kongres Fatayat Nahdlatul Ulama yang ke-16 secara resmi ditutup. Al-Fatihah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi wa sultani al-sultan qadir jalali
أبينا آدم ومن حواء سيدنا أبو بكر عمر عثمان ثم إلى كي حسن أشعري كي بسري والمؤسس نهضة العلماء في إندونيسيا. الفاتحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا جبار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.